Apakah masih ada elektronik yang masih disimpan, teman-teman? Sudah ya? Oke. Baik, beri tepuk untuk dari baik, untuk aturannya tetap sama. Dan juga mau disiapkan. Baik, untuk pembicara pertama dari Bimbo dipersilakan di waktu 5 menit ketika Anda berbicara. Pergi ke sungai di sinari baik melihat pemandangan yang sungguh asik. Selamat siang Pak Jadi kami dari tim Andi dan siap beradu argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Lanjut yang hormat, Ari Badu dan Sana, para penahan diri di siang berbahagia dan juga rekan dari tim kota. Perkenalkan kami dari tim Harulika dengan saya Salina Asalaman bisa selaku pembicara pertama yang membawakan argumentasi filosofis. Ditemanikan saya adalah selaku pembicara kedua yang akan membawakan argumentasi yuridis dan juga Fitri selaku pembicara ketiga yang akan membawakan argumentasi sosiologis. Jadi sebelum memasuki ranah argumentasi, mari kita pahami terlebih dahulu fungsi perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pasangan kohabitasi, yakni dua individu dewasa yang secara sadar, sukarela dan juga berkomitmen untuk tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan. Dan yang kedua yaitu perlindungan hukum, di mana mengenai perlindungan hukum ini sendiri yaitu bukan berarti menyamakan kohabitasi dengan pernikahan, melainkan pemberian payung legal sipil yang menjamin hak-hak dasar mereka seperti hak perlindungan atas kekerasan, hak atas harta bersama serta legalitas hak asuh anak. Maupun diwajibkan latar belakang lahir fungsi perdebatan kita kali ini karena struktur masyarakat kita telah bergeser sehingga hal ini menjadikan kohabitasi bukan lagi sebuah teks, melainkan sebuah realitas sosial yang harus kita hadapi. Sehingga jadi ketika status quo memunculkan kekosongan hukum terhadap pasangan kohabitasi yang kerap kehilangan haknya, mereka misalnya hak atas uang yang mereka share bersama, bahkan hak perlindungan akibat KDRT maka sejatinya negara telah membiarkan sekelompok warga yang berada dalam posisi rentan. Jadi hal yang menjadi urgensi perdebatan kita kali ini yang negara seharusnya hadir mencegah eksploitasi finansial dan juga fisik pasangan kohabitasi. Oleh karena jadi kami dengan mantap, tegas dan juga lugas mendukung mosi perdebatan kali ini didukung dengan dua poin argumentasi. Yang pertama diwajibkan bahwasanya pembunuhan hak asasi manusia dan juga perlindungan warga negara seharusnya dilakukan tanpa adanya diskriminasi, di mana sesuai dengan prinsip hukum universal, tugas utama negara ialah melindungi setiap warganya tanpa memandang status pihak mereka. Di mana jadi ketika kita menolak memberikan perlindungan hukum bagi pasangan kohabitasi, maka hal ini merupakan bentuk pembiaran oleh negara, yang mana hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dan yang kedua jadi bahwa realitasnya pasangan kohabitasi sering kali melakukan aktivitas ekonomi bersama seperti patungan beli aset, menyewa rumah dan lainnya. Tapi apa jadi bahwa artinya hukum untuk menyemarakkan hak mereka justru akan memberikan pembagian aset secara lain, yang mana kami justru akan menciptakan ketidakadilan hukum dan juga konflik sosial. Oleh karena kami hadir dengan mekanisme yang solutif untuk menjawab permasalahan kita kali ini, yakni yang pertama melalui legal substance kami melakukan pelaksanaan perjanjian perdataan tertulis soal finansial, manajemen hutang dan juga pembagian aset bersama. Dan yang kedua yaitu perluasan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT agar jaminan pasangan kohabitasi yang terjebak dalam kekerasan fisik dalam rumah tangga maupun ekonomi dapat mendapatkan sanksi yang sama. Dan ketiga yaitu secara legal sosialisasi melalui Kementerian Komunikasi dan Kementerian Sosial untuk menggeser paradigma masyarakat mengenai penghasilan publik. Oleh karena itu rasa-rasanya tidak ada alasan bagi Yogyakarta untuk tidak duduk di panggung yang sama dengan kami dan memahami emosi perdebatan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu dulu? Baik, terima kasih pembicara sebelumnya. Dan silakan pada pembicara berikutnya dari tim kontra. Waktu sama 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Aristotle mengatakan, justice consists in treating apples equally and unequal equally. Keadilan berarti memperlakukan yang sama secara sama dan yang berbeda secara berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu.
Dipro berargumen bahwa setiap individu berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi, sehingga pasangan kohabitasi harus diperlakukan sama dengan pasangan yang menuju. Namun logika ini keliru dan jeli. Yang kami persoalkan bukan hak dasar manusianya, melainkan penyerahan status hukum antara dua hubungan tersebut yang secara hukum sosial moral memiliki karakteristik yang berbeda. Jika setiap bentuk relasi personal disamakan dengan perkawinan, maka untuk apa ada berbagai institusi perkawinan dengan syarat, prosedur, serta konsekuensi hukum yang khusus? Perlindungan terhadap individu dapat diberikan tanpa harus menyamakan status kohabitasi dengan perkawinan. Dalam posisi ini terdapat beberapa frasa penting di negeri. Yang pertama, pasangan kohabitasi dua orang yang hidup bersama layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum yang setara berarti memperoleh hak kedudukan dan konsekuensi hukum yang sama sebagaimana pasangan yang menikah termasuk hukum yang sama, termasuk terkait waris, harta bersama, status keluarga maupun pengakuan negara. Maka posisi kali ini pada hakikatnya meminta negara untuk menyamakan kedudukan hukum pasangan yang memiliki hidup bersama tanpa menikah dengan pasangan yang mengalami institusi perkawinan yang sah. Tim kontra menolak posisi perdebatan kali ini. Perkawinan selama ini bukan sekadar hubungan privat antara dua individu, melainkan institusi sosial yang dibangun untuk menciptakan kepastian hukum. Melalui perkawinan, negara dapat menentukan hak dan kewajiban para pihak secara jelas. Sebaliknya, kohabitasi lahir dari pilihan untuk tidak memasuki mekanisme tersebut. Oleh karena itu, mencuri untuk membentuk perlindungan yang sama berarti menghilangkan perbedaan konsekuensi antara mereka yang menjalankan kewajiban hukum perkawinan dan mereka yang memilih berada di luar institusi tersebut. Kemudian kami memberikan 3 justifikasi utama dari juri, yakni yang pertama, penyetaraan menghilangkan insentif untuk menikah. Dewan Juri yang terhormat, perkawinan menghadirkan serangkaian kewajiban hukum seperti perencanaan, tanggung jawab nafkah, perlindungan anak, serta konsekuensi hukum lainnya. Apabila pasangan kohabitasi memperoleh seluruh hak yang sama tanpa harus menjalani kewajiban tersebut, maka negara menciptakan situasi di mana dapat menikmati manfaat perkawinan tanpa memasuki institusi perkawinan. Hal ini menunjukkan menciptakan ketidakadilan bagi pasangan yang telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan pada akhirnya berpotensi menurunkan penghormatan terhadap institusi perkawinan. Dewan Juri yang terhormat, kemudian justifikasi kami yang kedua menimbulkan ketidakpastian hukum. Kohabitasi pada dasarnya tidak memberi batasan yang jelas mengenai kapan hubungan itu dimulai, bagaimana menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berbeda dengan perkawinan yang memiliki bukti alternatif berupa persyaratan resmi. Apabila negara memberikan status yang sama, maka akan muncul berbagai sengketa mengenai pembuktian hubungan, pembagian harta, maupun status hukum kepada pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya apa? Akibatnya tujuan untuk menciptakan kepastian justru menjadi sulit tercapai. Kemudian justifikasi kami yang ketiga adalah berpotensi melemahkan fungsi sosial keluarga. Keluarga merupakan fungsi sosial yang tidak hanya mengatur hubungan dua juri, tetapi juga menyangkut pembinaan generasi berikutnya. Institusi perkawinan memberikan kerangka tanggung jawab yang jelas bagi suami, istri, dan anak. Sebaliknya, kohabitasi tidak selalu dibangun di atas komitmen untuk yang menikah. Ketika negara menyamakan keduanya, pesan yang muncul adalah bahwa komitmen hukum tidak lagi memiliki nilai khusus. Dalam contoh saja, hal ini berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang selama ini menjadi fondasi masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami untuk memperdalam sisi yuridis, empiris, dan sosiologis. Terima kasih dan salam kesaksian. Baik, terima kasih atas pembicara pertama dari tim kontra. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro. Waktu 7 menit dimulai ketika Anda berbicara. Hukum diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk hukum. Ketika hukum menolak melindungi karena tidak berada dalam catatan administrasi negara, maka hukum telah kehilangan jiwa kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat serta
Yang kami tuntut adalah pemenuhan hak sipil dasar, yakni kebebasan dari kekerasan, diskriminasi, keadilan ekonomi yang melekat pada manusia. Kemudian majelis dengan menekanku menolak melakukannya pelindungan hukum yang sekarang, karena sejatinya rekanku sudah berada di ruang gelap psikologis ketika terjadinya kekerasan karena korban tidak berada di kondisi hukum yang sama dengan pasangan pernikahan yang berada di pencatatan administrasi negara. Dengan hal itu saya akan memasuki beberapa argumentasi. Yang pertama, konstitusi kita dengan pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa secara absolut setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Perlu dipahami di sini, jadi setiap orang merupakan subjek hukum personal yang tidak berhubungan dengan status. Yakni status yang kita kaitkan dalam hal ini adalah status pernikahan. Silakan saudaraku. Menarik yang dikatakan bahwa dirinya masih untuk menciptakan adanya kesetaraan. Dalam konteks teori, jika kesetaraan hak menjadi dasar aktivitas daripada timur, apakah timur juga akan mendukung hak adopsi, hak waris, dan juga hak keperdataan hanya atas pasangan Tuhan itu? Lantas bagaimana mekanisme pengaturannya? Yang kedua itu, kemudian kepada kami adalah agama yang melegitimasi adanya aktivitas tersebut. Terima kasih. Menjadi hukum dalam menjadi kekosongan hukum di mana ketiadaan regulasi perlindungan melegalkan terjadinya tindak penganiayaan secara sepihak yang tidak sah dan peniadaan ekonomi. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung nomor 1400 tahun 2001 mengabulkan permohonan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang laki-laki yang mencatatkan pasangan non formalnya setelah hidup bersama karena telah mengambil aset bersamanya. Dalam hal ini pelanggar wajib mengganti rugi kepada pasangan non formalnya. Artinya apa? Artinya dalam hal ini yang kami ambil dalam konsep bagaimana melindungi hak asasi manusia, hak konstitusional pada negara. Oleh karena itu saya akan memberikan beberapa argumentasi saya di mana setiap orang di sini adalah saya highlight lagi subjek hukum personal yang tidak berhubungan dengan status yakni status perkawinan. Dalam hal ini konvensi ICCPR juga menyatakan bahwa manusia memiliki hak untuk tidak dianiaya. Dalam hal ini kami akan memberikan sebuah terapi yang mekanisme yang komprehensif sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara pertama kami, di mana kita saksi yang pertama mengakui keabsahan perpanjangan menjadi kendaraan tertulis. Silakan saudara. Menunjukkan sekali program tidak dapat menjamin kegiatan yang terjadi akibat kohabitasi. Kemudian kalau mereka data yang kuat sehingga tidak dapat menyetujui mosi perbuatan ini. Dewan Juri sepertinya akan menggunakan dimana dalam hal ini hukum telah menjadi kekosongan hukum yang terjadi di mana ketiadaan regulasi perlindungan juga melegalkan baik itu dalam hak atau aset bersama dan juga apapun yang dilakukan dalam pasangan kohabitasi. Yang kami garis bawahi di sini adalah perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional. Nah, dalam beberapa saya silakan saudaraku. Pertanyaan sangat fundamental. Anda menyebut bahwa sesuatu negara untuk memberikan perlindungan hukum pada suatu hubungan sementara. Sedangkan secara otoritas, bahwa hubungan yang Anda maksudkan tidak membutuhkan di eksekusi hukum yang memastikan. Maka dalam ini kami mau mempertanyakan diri sendiri dan organisasi dalam memperkaitkan pemenuhan hak kesetaraan dalam komunitas itu sendiri. Terima kasih. Dalam Juli perlu dipahami bahwa 78% aset bersama dibeli atas pendapatan bersama, tapi tertulis dalam satu pihak saja. Dalam hal ini kami juga telah memberikan konstruksi yang akan menjawab keresahan dari tim kontrak, di mana legal saksi yang pertama adalah mengakui keabsahan perjanjian keperdataan tertulis soal finansial, manajemen hutang dan pembagian aset bersama. Dalam hal ini kami merujuk pada versi contoh di mana mereka berhasil menurunkan hingga 40% permasalahan karena adanya kontrak sipil bagi pasangan non formal. Yang kedua, secara
Dan yang terakhir diajaran kerja, di mana di sini kami akan mengadakan sosialisasi melalui Kementerian Komunikasi dan Kementerian Sosial untuk menggeser paradigma masyarakat yang mengaji moral menuju budaya hukum proaktif. Di sini, jadi kami tidak mempromosikan hidup bebas, melainkan cara negara dan bagaimana negara menjalankan fungsi negaranya untuk menyelamatkan hak hidup manusia. Dan dalam hal ini, teori kita hari ini menjadi sangat jelas. Apakah kita hanya ingin berdiri bersama kontra yang bersembunyi di layar formalitas dan membiarkan kaum rentan menjadi korban penindasan, atau berdiri bersama kami yang progresif dan menegaskan bahwa penindasan dan perlindungan hukum serta ekonomi berhak bagi setiap individu tanpa memandang status pernikahan. Demikian, sekian dan terima kasih. Konklusinya cukup. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro. Waktu mungkin dimulai dengan yang berbicara. Let's exist to preserve order society. Hukum ada untuk menjaga keteraturan masyarakat. Pun sejalan dengan hal tersebut diwujudi ahli hukum Indonesia Sajiko Raharjo menyatakan bahwa hukum berfungsi menciptakan ketertiban sosial dan memberikan kepastian terhadap hubungan-hubungan yang diakui oleh sistem hukum. Oleh karenanya diwujudi tidak setiap hubungan sosial dapat dipersamakan kedudukannya hanya karena menghasilkan kebutuhan perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Muhammad Damarin selaku pembicara kedua yang akan memaparkan argumentasi dari sisi juridisnya. Namun sebelum kami memaparkan argumentasi, izinkanlah kami memberikan pertanyaan yang harus dijawab dari mekanisme terkait pro terlebih dahulu. Pun yang pertama, jika pasangan kohasi memberikan hak dan perlindungan yang sama layaknya pasangan menikah, pertanyaannya adalah apa justifikasi hukum dan sosial yang membedakan antara institusi perkawinan dan juga pasangan kohasi tersebut. Pun yang kedua diuji, rekan dari pertanyaan pro tidak dapat menjawab dan juga membuktikan atau apa yang dapat memberikan legitimasi terhadap pasangan kohabitasi tersebut. Pun menanggapi hal tersebut, kami membawakan 3 justifikasi utama. Yang pertama, pasangan kohabitasi tidak berhak memperoleh perlindungan hukum dengan pasangan nikah karena pernyataan tersebut menghilangkan makna dan interpretasi hukum dari institusi perkawinan itu sendiri. Pun dalam hukum diwujudi hak selalu hadir bersama dengan kewajiban. Perkawinan bukan sekedar hubungan romantis antara dua belah pihak, namun perkawinan adalah peristiwa hukum yang menimbulkan adanya akibat hukum. Ketika seorang menikah, ketika menikah akan mendapatkan akibat hukum berupa kewajiban nafkah, tanggung jawab anak, aturan harta bersama hingga konsekuensi waris. Yang mana semua kewajiban tersebut lahir karena negara mengakui dan mencatat hubungan tersebut. Namun diwujudi pasangan kohabitasi secara sadar memilih berada di luar perkawinan. Tidak sesuai dengan mekanisme yang telah dijamin oleh undang-undang. Dibersihkan. Diwujudi saya mempertanyakan bagaimana rekanku mendefinisikan setara dan sama, dan mengapa rekanku untuk mendefinisikan kembali mosi pada perdebatan kali ini. Sejatinya diwujudi mosi perdebatan kali ini lahir dari munculnya fenomena sosial yang mana hal ini berupa pasangan kohabitasi tersebut. Mana pasangan kohabitasi tersebut lahir dari adanya pasangan yang tidak melalui proses pencatatan perkawinan ataupun perkawinan yang sah, tapi dalam satu rumah tangga yang tidak diakui oleh negara. Pun marilah kita melihat dalam argumentasi kami yang berikutnya ini, bahwasanya apabila negara kemudian memberikan seluruh hak yang sama tanpa adanya kewajiban yang sama, maka negara sedang menciptakan situasi yang tidak adil, di mana ketika pasangan dalam perkawinan yang sah itu sendiri. Selanjutnya, terima saya sekali berlaku tidak memahami fungsi perdebatan kita tadi. Posisi ini pasangan kohabitasi berhak atas perlindungan hukum yang sama, bukan status hukum yang sama dengan pasangan pernikahan. Maka setiap perlindungan berdasarkan hukum itu berbeda ya, jadi mohon dilanjutkan tentang itu untuk menjelaskan. Pertanyaan kami mempertanyakan kembali berdasarkan dari teori. Pun apakah kami dapat menjawab apakah ada sistem dalam hukum masyarakat, dalam hukum keluarga itu sendiri yang melegitimasi adanya pasangan kohabitasi tersebut? Nyata-nyata tidak diuji. Pun marilah kita lihat dalam pasal 1 Undang-Undang tahun 1975 yang telah diubah dengan
tentang perkawinan yang menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana diuji pasal ini menunjukkan bahwa negara secara resmi dan juga tegas menjadikan perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga yang diakui secara hukum. Pun marilah kita melihat dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang yang sama menyatakan bahwasanya perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini menjadi bukti bahwasanya negara sendiri masih ada perkawinan yang sah itu sendiri. Karena itu tidak dapat menjawab pasangan kohabitasi dalam mekanisme hukum itu sendiri, sehingga dapat juga kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dalam pasal 2 ayat 2 yang mengatakan bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya memberikan perlindungan yang sama kepada kohabitasi berarti menghapus perbedaan antara hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dengan hubungan yang tidak memiliki konsekuensi hukum. Maka dalam proses keadilan yang tercipta melainkan adanya ketimpangan. Jawabnya atau tidak dan jawabnya atau tidak takut. Apakah dengan adanya pasangan kohabitasi maka kalian melegalkan bahwasanya perlindungan untuk mereka hak asasi manusia mereka kemudian semata-mata akan dilakukan? Jadi sejatinya kami tidak belajar masih adanya pasangan kohabitasi itu sendiri pun dengan budaya dan proyek yang sedari dari masa adanya pasangan kohabitasi tersebut. Pun marilah kita melihat dalam poin justifikasi yang kedua di mana adanya pasangan kohabitasi ini menimbulkan adanya tidak pasangan hukum. Di mana penyamaan status hukum antara kohabitasi dengan perkawinan akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Mana kita melihat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Negara hukum ini sendiri menimbulkan adanya kepastian hukum itu sendiri. Mana adanya pasangan kohabitasi itu sendiri tidak melegitimasi adanya sistem atau kepastian hukum itu sendiri. Pun marilah kita melihat dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1975 yang menyatakan bahwasanya setiap orang berhak atas kemampuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum lain serta perlakuan yang sama. Di mana kepastian hukum ini hadir daripada keluarga itu sendiri ketika perkawinan itu berjalan. Hal ini tidak dapat dijawab karena daripada informasi. Pun marilah kita melihat di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan harta benda yang dibawa selama perkawinan menjadi harta bersama. Di mana hal ini melegitimasi adanya kepastian hukum berupa perencanaan perkawinan itu sendiri akan memiliki adanya segala yang akan terjadi di kemudian hari ini. Yang mana kami pun mengakui bahwasanya adanya perkawinan ini sendiri menimbulkan kepastian hukum untuk menghindari adanya segala yang tidak diinginkan oleh pengaku daripada informasi. Pun dalam kohabitasi titik tersebut tidak selalu dapat ditentukan secara pasti. Pun marilah kita melihat dalam poin justifikasi kami yang ketiga bahwasanya adanya pasangan kohabitasi yang dipersamakan dengan pasangan perkawinan akan berpotensi melemahkan fungsi sosial keluarga, di mana menyamaratakan kohabitasi dengan perkawinan akan berpotensi menyusahkan fungsi keluarga sebagai institusi sosial yang dilindungi oleh negara. Marilah kita melihat fungsi negara sebagai institusi sosial, di mana fungsi institusi sosial itu sendiri dapat dilihat dari adanya reproduksi, pengasuhan, pendidikan moral dan perlindungan anak, di mana kerangka tanggung jawab secara jelas untuk menjalankan fungsi tersebut. Hal ini tidak dapat dijawab oleh dari adanya mekanisme tersebut. Pun marilah kita melihat dalam pasal 22 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan kehidupan melalui perkawinan yang sah. Hal ini lagi-lagi memberikan adanya legitimasi ataupun kepastian hukum itu sendiri. Konsekuensi secara eksplisit menempatkan perkawinan yang sah. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari Kota. Selanjutnya pembicara ketiga dari Info, waktu 5 menit dimulai kita dan berbicara. Hukum Assalamualaikum. Apa yang ada dan baik ialah hukum yang hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fitri Sari selaku representasi pembicara ketiga di mana akan mengelaborasikan lebih lanjut terkait dengan bangunan argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dan juga kedua dari kami. Nanti Dewan Juri yang terhormat sebelum masuk ke ranah bangunan argumentasi
argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan pemerintah. Pertama, ketika rekan menyatakan bahwasanya justifikasi hukum dan juga sosial Dewan Juri perlu kita pahami bersama bahwasanya mosi kita pada sore kali ini adalah pasangan kohabitasi di mana berhak atas perlindungan hukum yang setara, bukan satu hukum yang sama atas pernikahan. Dewan Juri Terhormat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di mana menyatakan bahwasanya di mana dalam hal ini UUD telah menjamin perlindungan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional warga negara. Kemudian Dewan Terhormat yang kami tekankan di sini adalah fokus pada perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang kami maksud adalah perlindungan tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya kekerasan tersebut. Dewan Juri Terhormat. Kemudian Dewan Juri Terhormat secara sosiologis pasangan kohabitasi telah membangun rumah tangga secara fungsional dan juga mereka merupakan manusia yang memiliki hak asasi manusia, sehingga pasangan kohabitasi tetap memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dewan Juri apabila kita merujuk di dalam culture masyarakat Indonesia, di mana pada saat ini banyak masyarakat yang memiliki stigma yang buruk terkait dengan kohabitasi karena norma agama dan juga budaya. Namun Dewan Terhormat dalam hal ini sebagaimana fungsi hukum yang harus memberikan perlindungan, maka dalam hal ini negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada semua warga negara tanpa terkecuali bersama. Dari tadi tim pro hanya berdebat pada argumentasi mereka, tapi tidak menjelaskan dan tidak mampu menunjukkan data ataupun agama yang sudah melegitimasi kohabitasi dalam masyarakat. Dewan Terhormat apabila kita menuju di dalam status saat ini, di mana dalam hal ini menunjukkan penolakan hukum terhadap pasangan kohabitasi yang dimana telah kehilangan hak atas mereka, misalnya hak atas rumah yang mereka cicil. Kemudian Dewan Terhormat menunjukkan bangunan argumentasi dari depan, di mana dalam hal ini perlindungan hukum merupakan jaminan yang universal tanpa bisa dibenarkan. Kemudian Dewan Terhormat apabila kita menuju di dalam bukti empiris menunjukkan bahwasanya kohabitasi makin banyak terjadi di dalam masyarakat, di mana berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan dan Pembangunan di mana masyarakat sebesar 3,6 juta pasangan Indonesia hidup bersama tanpa adanya pernikahan. Sebenarnya Dewan Juri ketika menyatakan bahwa pasangan kohabitasi dengan pasangan yang menikah adalah muncul karena adanya penggunaan hak itu sendiri. Pun Dewan Juri tentu daripada dipro ingin menginginkan adanya pengakuan hukum yang setara. Pertanyaan kami sederhana nih, apakah hukum perkawinan saat ini sudah tidak relevan, Juri? Jadi jika memang tidak relevan, kenapa hukum perkawinan itu tidak dihapus? Melainkan kenapa harus dipersamaratakan antara komisi tersebut dengan hukum perkawinan? Terima kasih. Seni berdebat bukan hanya untuk bicara, tapi juga seni untuk mendengarkan. Di mana Dewan Juri Terhormat sebagai pelaku hukum untuk menciptakan keadilan, maka dalam hal ini negara wajib untuk melindungi subjek hukum dari adanya kekerasan. Di mana Dewan Terhormat telah dijawab dalam mekanisme kami, di mana secara legal saja, di mana kami akan mengakui keabsahan perjanjian pernyataan soal finansial dan tentang pembagian aset bersama. Kemudian Dewan Terhormat kepuasan subjek hukum dalam tentang PKDRT agar mencakup pasangan kohabitasi yang terjebak pada kelas fisik maupun ekonomi sehingga mendapatkan sanksi yang sama. Pertanyaan sangat fundamental. Kepada Dipo, berikan kami sebuah komparasi negara yang menerapkan kohabitasi memunculkan angka keberhasilan dalam hubungan kohabitasi termasuk dalam hubungan individual. Sedang tadi Dipo hanya berputar pada bisnis saja dua diri. Dewan Terhormat kita tingkatkan mosi perdebatan kita pada sore ini seperti kita berdiri oleh perbandingan negara, di mana negara Inggris memiliki regulasi kohabitasi rai sejak tahun 2000, di mana menekankan pada perlindungan pasangan baik ketika mendapatkan kekerasan dan juga terkait dengan anak dari tersangkut kohabitasi tersebut. Kemudian melakukan bangunan argumentasi, di mana Dewan Juri secara legal kami akan menekankan tentang adanya sosialisasi melalui Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Sosial untuk menggeser paradigma masyarakat dan juga kami. Maka dari Dewan Terhormat atas dasar argumentasi tersebut, pasalnya tidak ada lagi bagi Dewan Juri untuk tidak bersepakat bersama dengan bangunan argumentasi dari berbagai dalam menyetujui mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Masih ada sesuatu? Cukup? Baik, terima kasih pembicaraan kita dari Dipo. Kami persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu sangat 5 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Pernikahan bukanlah sekedar perikatan perdata yang lahir dari dua pundak bebas, melainkan ikatan sakral yang menjadi fondasi demi stabilitas masyarakat. Yang ini dalam perspektif sosiologi hukum. Dewan Juri, pernikahan adalah institusi penyeimbang dalam mengintegrasikan individu dalam tatanan moral dan politik, menyamakan status kohabitasi dengan pernikahan secara hukum, maka akan mengabulkan batas komitmen publik dan privat, pun dalam hal ini akan memicu signifikansi moral yang mutu. Dengan dibuktikan melalui data PK tahun PK 21 oleh BKKBN bahwa sebanyak 69,1 pasangan yang terdeteksi kohabitasi justru menciptakan konflik yang interpersonal. Sebelum melanjutkan bahtera argumentasi kami Dewan Juri, izinkan kami menyampaikan poin-poin kesalahan berpikir dari kepada rekan Tim Pro. Pertama, Tim Pro menyatakan kohabitasi menjamin hak pemenuhan individual. Justru di pasal 28B ayat 1 yang mengesahkan di mata hukum perkawinan adalah suatu hal yang sah, di mana memiliki efektivitas mengikat dalam pemenuhan hak individual itu sendiri. Dewan Juri. Pun yang kedua, daripada rekan Tim Pro menyatakan komparasi Inggris dalam pemenuhan legitimasi kohabitasi, justru Inggris tidak relevan untuk dijadikan sebuah komparasi. Dewan Juri, karena kenapa tidak relevan dengan multikulturalisme yang ada pada Indonesia itu sendiri. Pun yang ketiga, Dewan Juri, potensi ketidakadilan seperti apa yang dimaksudkan oleh rekan Tim Pro, sedangkan secara tegas melalui rekomendasi pembicara pertama dan pembicara kedua kami dengan tegas bahwasanya kohabitasi tidak memiliki bukti eksekusi yang cukup. Dewan Juri melanjutkan bahtera argumentasi melalui rekomendasi yang telah dibicarakan oleh pembicara 1 dan 2 kami melalui pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan pada frasa unsur perkawinan dalam tujuan kekal. Maka Dewan Juri, jika kohabitasi dilegitimasi dengan sifat yang fleksibel, maka secara ontologis bertentangan pada semangat ketentuan pengakuan publik pada hukum positif Indonesia itu sendiri. Dewan Juri, pun dalam hal ini secara sosiologis normalisasi hukum terhadap kohabitasi memicu persepsi insentif di mana individu menghindari tanggung jawab demi perlindungan privat itu sendiri. Pun dalam hal ini catatan demokrasi saja risiko sosial sekarang. Apabila kamu tidak memenuhi adanya kesetaraan ini dengan hukum sebagaimana diamankan dalam pasal 28D ayat 1, maka lalu bagaimana kamu memberikan perlindungan hukum dalam permasalahan yang yang asal berada pada salah satu pasangan? Dewan Juri yang terhormat, kami tidak mempersoalkan tentang pemberian perlindungan hukum. Kami mempermasalahkan tentang pemenuhan semangat dan legitimasi dilakukan oleh Tim Pro dalam pemenuhan kohabitasi pada unsur pernikahan yang setara. Pun dalam hal ini telah dijelaskan bahwasannya tingkat kerentanan hubungan dan kekerasan non-marital cenderung sulit untuk diintervensi. Maka dalam hal ini kohabitasi tidak hanya berpotensi pada hukum saja, tapi pada spektrum lain. Spektrum lain itu seperti apa? Dewan Juri, pada anak yang merujuk pada status sah kapabilitas di mana dapat memicu komplikasi administrasi yang tidak jelas. Dewan Juri, silakan. Data dari BRI atau Guru menunjukkan bahwasanya 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik yang dapat merugikan salah satu pihak. Hak hak yang dimiliki anak tidak akan tercapai apabila pasangan kohabitasi tidak dijaga oleh negara. Bagaimana tanggung jawab hal tersebut? Maka Dewan Juri izinkan kami mengungkapkan perdebatan sampai ini dengan melihat komparasi pada bukti kegagalan dan bahayanya akan penyetaraan pada kohabitasi itu sendiri. Dibuktikan pada Prancis yang selaras dengan komparasi negara Inggris bahwasannya kohabitasi yang dipenuhi oleh Prancis demi merespons normalisasi bukan transparansi. Namun jika diaplikasikan di Indonesia dengan multikulturalisme yang beragam, maka kohabitasi itu gagal. Dewan Juri. Pun hal ini selaras dengan pasal 412 KUHP secara tegas Indonesia mengkriminalisasi akan kohabitasi itu sendiri. Silakan. Dewan Juri lagi-lagi mengaku mengatakan pernyataan aku pada sejatinya jelas-jelas masih hal ini berbunyi pemenuhan kesetaraan perlindungan hukum. Lantas Dewan Juri, apakah hanya karena seorang warga negara berbeda kemudian hak mereka dapat hilang begitu saja? Lantas Dewan Juri, apakah Tim Pro dapat membuktikan putusan Mahkamah Konstitusi mana, putusan Mahkamah Agung mana yang memberikan sebuah dorongan dan spirit untuk memenuhi semangat daripada Tim Pro dalam pemenuhan kohabitasi itu sendiri? Lanjutkan bahtera argumentasi kami. Pun hal ini selaras dengan teori institusionalisasi oleh Andre James Cleveland, di mana norma atur pernikahan ulama justru menciptakan ketidakpastian sosial. Bayangkan Dewan Juri, pernikahan yang dianggap sebagai suatu unsur sakral hanya dijadikan sebagai bentuk pilihan gaya hidup sendiri.
Ini adalah bentuk transplantasi hukum yang secara biologis sebab menabrak sila pertama dewan juri. Jadi mengakomodir kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh bidang ekonomi pro, ada dua gagasan solusi aplikatif yang dapat kami sampaikan. Pertama, perjanjian pemisahan harta melalui legalisasi akta notaris spesifik pada hak waris antar individu tanpa cantuman status hubungan. Kedua, perlindungan hak anak, di mana menetapkan asal usul daripada anak oleh pengadilan terpisah dari status orang tua tersebut. Hal ini juga selaras dengan spirit pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 dari RUU 8/2010 yang menjadi perlindungan anak di luar hukum. Maka penyelenggaraan komunitas dalam pernikahan bukanlah inklusivitas hukum, tetapi mengorbankan kepastian moral dan stabilitas keluarga itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam lisan Civita. Baik, terima kasih kepada kita dari Kota. Sesi terakhir yakni kesimpulan disampaikan oleh pembicara pertama. Kesimpulan disampaikan oleh Menko terlebih dahulu. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dewan yang terhormat, ahli-ahli pesanan dan juga para pemerhati Indonesia berbahagia. Usai sidang kita mengalami perdebatan yang panjang pada masing kami, tibalah saatnya bagi kita semua untuk menelaah jalannya perdebatan yang sudah tadi baik dari tim pro maupun kontra dukungan pada standing posisinya masing-masing. Maka ini dalam saya sebagai pembicara berikut untuk menarik-narik dari perdebatan kali ini. Bahwa jadi apabila kita mulai perdebatan dari awal hingga akhir, maka kita dapat mengetahui bahwa tim pro yang patut untuk digunakan. Karena dari segi argumentasi kami mampu untuk membuktikan bahwasanya pasangan kohabitasi berhak atas perlindungan hukum yang setara. Karena dia memberi pemenuhan hak asasi manusia dan juga perlindungan dari negara manusia tidak dilakukan tanpa ada diskriminasi. Karena dia memberi yang lain tutup yang pemenuhan hak sipil berdasarkan hukum keseluruhan, bukan keseluruhan hak pasangan yang menikah. Boleh jadi kami juga hadir dengan mekanisme yang menjawab perdebatan kita kali ini. Yang pertama melalui subset kami melalui pelaksanaan perjanjian kependataan tertulis mengenai finansial, manajemen hutang dan juga pembagian aset bersama. Dan juga jadi kami mengakui perluasan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKIDT agar mencakup pasangan kohabitasi yang terlibat dalam kekerasan. Dan juga jadi yakni sosialisasi oleh Kementerian Komunikasi dan Kementerian Sosial untuk menggeser paradigma masyarakat mengenai kepentingan moral. Boleh jadi berbeda dengan rekanku yang sudah tadi hanya berfokus mengenai ketidakformalan status pasangan kohabitasi. Padahal jadi hal ini membuktikan bahwa tidak memahami esensi dari perdebatan kita kali ini. Karena sejatinya yang menjadi permasalahan bukanlah untuk menyamakan status hukum itu, melainkan untuk perlindungan hukum. Hal ini adalah jadi yang sedari awal terkait telah dipahami oleh mereka. Boleh jadi kami juga hadir dan mampu untuk memperiksa negara dengan negara Inggris yang memiliki regulasi kohabitasi lain yang berkaitan pada perlindungan hubungan pasangan kohabitasi demi mewujudkan keadilan sosial. Boleh jadi berbeda dengan rekan ini, orang yang melakukan operasi dengan negara Prancis yang bahkan tidak sesuai dengan fungsi perdebatan kita pada hari ini. Sehingga yang menjadi rasa-rasa tidak adalah sebagai jadi untuk tidak duduk di pawai yang sama dan kami tidak mengalami fungsi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Seperti itu. Baik, terima kasih pembicara pertama untuk kesimpulan dan silakan pada pembicara pertama dari tim kontra untuk memberikan kesimpulan. Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Sampailah kita pada sesi berikut. Sebelumnya izinkan saya meluruskan kerangka berpikir yang telah digalakkan sedari awal. Tim Pro tidak mampu menjawab data yang jelas dalam penerapan kohabitasi itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, kemudian mereka pun tidak dapat menjawab agama apa yang melegitimasi adanya kohabitasi. Tim Pro sibuk mempertimbangkan best tanpa melihat spektrum lain dewan juri. Dan berlaku tim Pro selalu kabur dari pertanyaan yang kami lontarkan. Komparasi mereka pun tidak selaras dengan multikulturalisme Indonesia. Dewan juri kami juga telah menegaskan bahwa saya perkawinan menghadirkan serangkaian kewajiban hukum seperti pencatatan, tanggung jawab nikah, perlindungan anak serta konsekuensi hukum dunia. Apabila pasangan kohabitasi memperoleh seluruh hak yang sama tanpa harus menjalani kewajiban tersebut, maka negara menciptakan situasi di mana seorang dapat menikmati manfaat perkawinan tanpa memasuki institusi perkawinan itu sendiri. Hal ini menunjukkan menciptakan ketidakadilan
memberi undangan yang mulia kepada kembali. Terima kasih kepada tim jurnalis yang telah memberikan argumentasi terbaik pada final Berlilo Competition 2026. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk memberikan komentar dan juga evaluasi. Kami persilakan Dewan Juri yang